wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita kembali lagi mengikuti perkuliahan kita, yaitu filsafat dan integrasi Islam. Nah, untuk kali ini materinya itu mengenai filsafat agama bersama Yaimim dan teman-teman kita, yaitu dengan Mas Khalil, Mas Najah, Mas Yusril, Mas Dafa, Mas Wildan, dan Mas Alvan. Dan kepada Yaimim kami persilahkan. Saya sendiri? Saya sendiri Pobri Rizkyani. Pobri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara-saudara, para mahasiswa, Obri dan yang lain-lain, Mas Alvan, Gus Reza, Mas Dafa, ada Mas Yusril, ada kemudian Mas Najah ya, dan ada Gus Khalilur Rahman, serta yang lain yang ikut secara online dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan dan barangkali ini adalah sesi terakhir perkuliahan kita dalam mata kuliah filsafat ilmu dan integrasi Islam. Puncak daripada pembicaraan kita kali ini, kita akan bicara filsafat agama. Ya. Nah, berbicara filsafat agama berarti mengkaji agama dalam paradigma 3. Apa, bagaimana, untuk apa. Apa itu agama? Gitu. Ya. Untuk apa? Bagaimana kita memperlakukan agama dan untuk apa agama itu? Baik, Islam dengan agama itu tidak sama, ya toh? Islam dengan agama tidak sama. Jadi agama itu bahasa Arabnya apa? Din, ya toh? Din. Sebenarnya translate atau alih bahasa kata din ke dalam agama itu bisa jadi kurang tepat. Ya, coba kita kaji dulu ya, apa itu din? Din itu isim makanya kan madin, ya toh? Isim makanya atau zorof makanya madin. Tempat untuk din itu disebut dengan madin, ya enggak? Apa itu din? Din itu adalah perilaku komunitas tertentu atau entitas tertentu dalam pola saling menghargai, menghormati tanpa membeda, tanpa bertanya dari mana asalnya, tidak mempersoalkan suku bangsa, tidak mempersoalkan bahasa, yang penting berinteraksi dalam kebaikan, dalam budaya, menghargai masing-masing, namanya din. Tempat untuk kegiatan semacam itu disebut dengan madin. Apa? Madin. Nah, terjadinya perbuatan saling menghargai di satu tempat tertentu namanya madinah. Maka taknya disebut dengan tak marbutoh. Apa tak marbutoh itu? Ta'u ta'nis, untuk mengikat. Apa? Ta alamatut ta'nis lirubut lirabti. Nah, marbut, mana marbut? Untuk ikatan. Artinya apa? Bahwa din di situ benar-benar sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kalau baru pembicaraan, baru wacana, namanya madin, ya toh? Tapi begitu benar-benar terjadi disebut dengan madinah. Maka penyebutan Madinah itu dilalatun anil malah litakid, apa? Dilalah antar takkid. Jadi menjadi satu fenomena tunjuk penguatan. Penguatan ya. Jadi tak marbutoh itu menunjukkan arti penguatan. Namanya marbutoh. Apa? Marbutoh berarti terikat kan? Kalian kalau sudah saling mengikat itu disebut dengan marbut.
Jadi kalau masih saling akad antar ini masih belum anu. Tapi kalau sudah terjadi betul, namanya marbut, diikat, ditali, ya enggak? Ditaleni bahasa kita, ya Gus. Kalian kalau lamaran, sudah pernah lamaran belum? Belum ya. Nanti kalau lamaran ditaleni pakai talinya apa itu? Biasanya pakai apa itu? Sesuatu, barang, pemberian sebagai ikatan atas terjadinya petung. Nah barang itu sebagai tanda atau simbol terjadinya satu ikatan. Itulah din. Loh, lalu kenapa Madinah itu ada di Madinah, di kota Madinah kan? Itu namanya bukan Madinah. Dulu namanya Yathrib. Apa? Ya sa rob ba. Yathrib. Kenapa disebut dengan Yathrib? Oleh karena yang menempati pertama kali dan yang menemukan pertama kali di situ bernama Yathrib bin Amliq bin Laut bin Syam bin Nuh. Maka tempat itu disebut dengan Yathrib. Yang pertama kali menemukan. Misalnya gasek itu, kenapa gasek? Ada peristiwa gesek-gesek mungkin apa itu? Siapa yang gasek kan? Desan ya, desan. Loh, kenapa kok desan? Ada cerita itu dulu. Tanya itu, kenapa kok dari desan menjadi Sidomulyo? Ya, kenapa? Itu kan Karang Besuki kan? Karang Besuki lah disebut dengan desan. Dulu yang di klasemen namanya Karang Asem. Karena ada pohon asemnya. Karang asem. Karang itu kan mengarang. Karang itu mengira-ngira kan? Ada pohon asemnya. Kemudian Karang Basuki, desan itu. Tapi Karang Besuki itu kan menjadi ini dzikrul juz lil kul kan. Karang Besuki kan kelurahan, padahal Karang Besuki yang desan itu. Kenapa itu di Karang Besuki disebut dengan desan? Karena sejarahnya itu terjadi di daerah situ tuh sering terjadi gelutan, tundesan. Tundesan itu jojo-jojoan itu loh, apa? Senjata tajam. Maka gelutan itu dulu di desan. Nah kemudian oleh lurah namanya diganti. Lurah itu kakek saya nih, namanya Alia. Kebetulan kakek saya. Lurah diganti dengan Sidomulyo. Dengar nggak? Ada kata Sidomulyo? Itu yang beri nama adalah kakek saya, Alia, Muhammad Ali, Alia. Kuburannya di Badut. Ya, saya tahu sejarahnya karena diceritani oleh bapak saya. Menjadi Sidomulyo. Tapi sebenarnya itu Karang Besuki. Lalu Badut itu sebenarnya Karang Widoro. Badut itu Karang Widoro. Kenapa disebut dengan Badut? Ya karena ada candi yang dibangun oleh Raja Gajayana yang kebetulan suka badutan. Dinisbatkan pada af'alnya atau perilakunya. Badut itu apa? Lelucon. Ada namanya disebut dengan Candi Badut. Kenapa disebut daerah Badut? Ya karena ada candi yang didirikan oleh Raja Gajayana yang suka badut. Badut itu apa? Ngelucu. Ya. Lalu sebenarnya namanya Karang Widoro. Apa Karang Widoro itu? Widoro. Mengarang untuk Karang itu mengarang untuk Widoro, punya tempat. Widoro. Apa? Maka di sini Widoro kandang, tempat persemaian. Oh, ceritanya gitu loh. Lalu Karang Tengah, Karang Ampel, ya toh, Karang Tengah dan seterusnya. Terus Brengsewu ada ceritanya. Maka kalian kalau ahli artefak, ahli sejarah menemukan di situ ada makam Syekh siapa itu yang di atas. Pernah ke sana belum? Belum. Coba yang sekarang ada rest area. Sebelum rest area itu kanan jalan ada Syekh makom Syekh Muhammad Ibrahim Yusuf. Nanti dilacak ya. Baik. Kenapa nama itu disebut dengan Yathrib? Karena yang pertama kali menempati dan menemukan tempat itu bernama Pak Yathrib bin Amliq bin Laut bin Syam bin Nuh. Nah, lalu kenapa jadi Madin? Nah, karena itu setelah Pak Yathrib di situ kan berkembang penduduknya dari berbagai suku berdatangan, ada terjadi interaksi perdagangan, ada interaksi tukar menukar, perkawinan dan sebagainya.
tidak terjadi peperangan, saling menghargai, tidak mempersoalkan suku mana, bahasa apa, agama apa. Maka kegiatan semacam itu disebut dinun, apa? Dinun, tempatnya Madin. Begitu terjadi beneran, Madinah. Nah, maka fenomena zahir antara pengikut Muhammad dengan non pengikut Muhammad itu sama. Fenomena zahirnya, lakunya sama, akhlaknya podo, akhlak zahirnya sama. Yang membedakan itu al-munawwarahnya. Pengikut Muhammad ketika dia harus menghormati orang lain, menghargai siapa saja tanpa membeda, mencintai apa saja, siapa saja tanpa membeda, karena disinari oleh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut munawwarah. Madinah al-munawwarah. Jadi yang Muslim dan yang non Muslim bedanya di al-munawwarah ini. Fenomena zahirnya sama aja. Podo api kan loh. Bedanya bajunya sama, orang sana itu nggak ada beda antara yang Muslim dengan non Muslim sama bajunya. Kalau di Indonesia kan beda ya. Kalau kaum santri pakai kopiah atau pakai baju, bisa diklasifikasi dari bajunya. Kalau di sana sama aja, orang Arab ya pakainya begitu. Apalagi kalau di Mesir ya misalnya, di Mesir itu justru yang Muslimah itu nggak pakai kerudung. Ya, saya menjumpai orang-orang gerejawi ya, itu malah yang pakai kerudung. Nah, Muslimah yang masih muda-muda nggak pakai. Nanti kalau tua, rambutnya mulai putih baru ditutup. Kalau masih muda-muda, cantik-cantik rambutnya bagus-bagus. Ya, engko tuwek titik baru dia. Lek jekno ayu-ayu. Jadi di sana di Lowaan itu penjual-penjual buku apa? Penjual-penjual apa? Barang-barang bekas itu ayu-ayu. Kalau dibawa ke Indonesia cantik dia. Ya. Ya namanya orang sana ya, kan campuran ya. Ya. Jadi yang membedakan antara Muslim dan non Muslim adalah al-munawwarahnya. Berarti fenomena batin. Maka yang pengikut Muhammad itu al-munawwarah disinari oleh ajaran Muhammad. Yang tidak mengikuti Muhammad ya Madinah saja. Tapi karena lama-kelamaan daerah itu didominasi oleh Muslim, lalu Madinah al-munawwarah begitu mendominasi. Tapi sampai sekarang ya Madinah gitu aja. Dia kemana? Ke Madinah. Munawwarah jangan disebut, jarang kan disebut. Ana ila al-Madinah al-munawwarah, jarang kan? Ilal Madinah. Ila Madinatin Nabi, kota Nabi itu Madinah. Kalau Makkah kota apa? Mukarramah kan? Haramain dua kan? Kota Nabi dan kota Allah kan? Ya itu gampangannya gitu. Kota Allah itu Makkah al-Mukarramah, al-Bakkah, Madinah al-Munawwarah, Madinatun Nabi, Madinatur Rasul. Baik. Jadi din itu kalau ditranslate menjadi agama kurang tepat sebenarnya, karena din itu perilaku saling menghargai siapa saja, apa saja tanpa membeda. Din namanya. Terjadinya sesuatu itu betul-betul menghargai, diikat oleh takmarun Madinah. Yang membedakan antara non Muslim dengan pengikut Muhammad adalah al-munawwarahnya. Jadi paham ini? Jadi saya kembali pada filsafat agama, saya lebih suka pada ini filsafat diniyah saja. Tapi nanti silahkan Anda, agama itu kan menjadi apa? Agama kalau bahasa Jawa itu ageman, baju, ya, dewe-dewe kan baju ini ukurannya beda dan lain sebagainya. Katanya agama itu bahasa Sanskrit ya. A itu tidak, agama itu rusak. Berarti tidak rusak. A itu apa gitu, pokoknya gitu-gitulah pokoknya. Tapi kalau din artinya semacam itu. Nah, filsafat agama berarti kita harus tahu apa itu din, gitu, filsafat. Nah, setelah tahu barangnya semacam itu, kaji semacam itu disebut dengan kaji ontologis. Jadi kaji ontologis itu menemukan benda atas kata sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya itu disebut dengan radikal, radiks. Maka radikalisme dengan radikal itu beda. Radikal itu istilah dalam filsafat, radikalisme ini klasifikasi agama itu, kaum radikal.
orang yang. Tapi kalau radikal dalam artian ilmu filsafat itu wajib gitu. Apa itu? Berpikir sampai akar-akarnya, yaitu berpikir ontologis. Din semacam itu. Nah, setelah diketahui ontologisnya, baru bisa diepistemologi. Apa? Dipraktekkan. Nah, sekarang pertanyaannya, Islam itu agama apa bukan? Ya. Islam itu agama apa bukan? Berapa menit, Mah? 15 menit. Ya, baik. Itu ya, berarti kaji ontologis itu mengkaji kata sampai ketemu benda. Proses menemukan benda dari kata itu ontologis. Katanya kan din kan? Apa kalau disebut din? Semacam itu. Namanya kaji. Kenapa demikian? Karena sebenarnya benda itu lebih dulu ada, baru ada kata. Jadi adanya kata itu didahului oleh adanya benda. Tidak pernah ada kata muncul begitu saja tanpa didahului oleh benda. Kata kopiah misalnya, kopiah ini sudah ada benda yang disebut di kata sebagai kopiah, bendanya ini. Kaji ontologis. Apakah itu kopiah? Iya, tapi yang dimaksud harus jelas, ini atau itu atau itu atau itu. Kenapa? Karena masing-masing kopiah itu ukurannya beda. Ini 9, Gus Alvan berapa? 10. Gede banget. Tapi cari yang lebih longgar. Oh gitu. Gede banget, berarti kepala besar emang. Ya, itu juga kopiah ya toh. Yusril juga kopiah. Kopiah kan? Ya, kopiah, tapi harus jelas kopiah. Yang mana itu? Ini. Ya ini kenapa? Ukurannya 9, bukan 9 yang lain. Kenapa? Karena ini sudah lama dan bau misalnya itu. Nah, setelah ketemu bendanya, proses menemukan benda disebut dengan proses takrif. Maka takrif itu bukan kata-kata. Takrif itu proses menemukan benda. Jadi pengertian itu pada benda, bukan pada takrif. Takrif disebut juga dengan mu'arraf isim ma'rifah kan? Isim ma'rifah itu ya. Ma dalla ala syai'in muayyan wa huwa ismul ma'rifah. Takrif. Jadi takrif itu bukan definisi kata-kata. Takrif itu berjumpa dengan benda. Gelas misalnya, mana ya? Ini misalnya. Bukan ini, bukan ya ini, bukan ini karena beda isinya. Ini punya siapa? Punya kamu ya? Enggak. Punya Alvan. Oh. Punya kamu mana? Yang coklat. Ini, enggak ambil kan? Nah, bukan ini karena beda sama-sama gelasnya itu. Beda. Nah, proses ini disebut dengan takrif. Ma dalla ala syai'in muayyan. Ya tertentu ini aja, bukan yang lain. Kenapa? Agar supaya kita bisa berepistemologis secara tepat. Nah, bisa mempraktekkan secara tepat. Demikian pula filsafat agama. Berarti mengkaji filsafat dalam perspektif filsafat kan, yaitu ontologis, agar supaya bisa diepistemologis untuk didapatkan aksiologis. Maka agama dalam bahasa Arabnya din, saya lebih suka din daripada agama. Tapi saya harus tahu juga agama. Agama bisa ageman kan, baju. Din beda kan, din itu perilaku. Madin tempat untuk berperilaku saling menghargai, menghormati siapa apa tanpa membeda. Dari mana asalnya, bahasa apapun saling menghargai. Baik, sampai di sini. Nanti ada sesi tanya jawab. Kita break dulu, Mama. Ya. Waktu saya kembalikan kepada Pobri untuk ditutup dulu pada sesi ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada berikutnya. Ini udah ini. Tutup dulu. Baik teman-teman semuanya, perkuliahan hari ini kita Panduan filsafat agama. Panduan filsafat agama ini akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Untuk sesi ini kita tutup dulu. Saya Pobri sebagai moderator. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alvan. Mendati moderator ganti.